Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sudah tidak ada lagi warga yang minta salaman dan selfie ke Jokowi karena muak dan jijik. Benarkah hal itu? Klaim bahwa tidak ada lagi warga yang meminta bersalaman dan selfie dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat berkunjung ke Yogyakarta pun beredar di Facebook. Menurut klaim tersebut, hal ini terjadi karena rakyat muak dan juga jijik dengan Jokowi. Klaim itu terdapat dalam sebuah gambar tangkapan layar, sebuah artikel di situs tempo.co yang berjudul Presiden Joko Widodo ke Yogyakarta. Tak ada lagi yang minta salaman dan selfie. Dalam gambar tangkapan layar diketahui bahwa artikel tersebut dimuat pada 28 Agustus 2020. Akun yang membagikan gambar tangkapan layar itu adalah akun Hashim Al-Fatih, yakni pada 30 Agustus 2020. Akun ini pun memberikan narasi ketika rakyat muak dan jijik dengan pencitraan Raja Kodok yang sok merakyat. Apakah benar tidak ada lagi warga yang meminta bersalaman dan selfie dengan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Yogyakarta karena muak dan jijik? Untuk memverifikasi klaim tersebut, tim cek fakta dari Tempo pun mula-mula mencari artikel dari Tempo.co yang berjudul Presiden Joko Widodo ke Yogyakarta. Tak ada lagi yang minta salaman dan selfie. Hasilnya ditemukan bahwa Tempo memang pernah memuat artikel dengan judul tersebut pada 28 Agustus 2020. Menurut artikel itu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Yogyakarta pada 28 Agustus 2020. Di sana Jokowi memenuhi sejumlah agenda. Di antaranya meresmikan Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA serta acara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Jokowi meresmikan bandara tersebut di Kulon Progo Yogyakarta pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Setelah itu rombongan bertolak ke Gedung Agung. Di sana Presiden Jokowi menyerahkan bantuan presiden atau Banpres produktif usaha mikro ke perwakilan masyarakat. Suasana kunjungan Jokowi di Gedung Agung yang berada di kawasan wisata Malioboro ini terasa berbeda dibandingkan sebelumnya, terutama sebelum pandemi COVID-19. Jika masyarakat selalu menyemut di seputaran Gedung Agung untuk menyambut, sekadar melihat atau berusaha mendekat untuk bersalaman hingga selfie pada Presiden Jokowi, kali ini suasana kawasan tersebut benar-benar lengang. Kunjungan Jokowi ini tak sampai membuat jalan di depan Gedung Agung ditutup. Penjagaan juga tak terlalu ketat. Namun hampir tidak ada orang yang mendekati Gedung Agung. Belum ada informasi apakah di sela kunjungan pada kali itu, Presiden Jokowi akan berjalan-jalan di seputaran Malioboro seperti sebelumnya. Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo pada kali ini, lalu lintas di Malioboro pun cukup lengang. Padahal sepanjang Agustus 2020, wisatawan sudah mulai memadati kawasan Malioboro pada siang maupun malam. Para pedagang di Pasar Beringharjo pun tetap beraktivitas seperti biasa. Objek wisata seperti Benteng Federburg di seberang Gedung Agung pun juga dikunjungi wisatawan, meski jumlahnya masih sedikit. Museum tetap buka seperti biasa, hanya libur pada Sabtu, Minggu, dan Senin. Ujar Anggoro, seorang penjaga Benteng Federburg. Saat Presiden Jokowi berkunjung, para jurnalis yang bertugas meliput kegiatan tersebut sempat tak diizinkan masuk ke Gedung Agung, meski sudah mengikuti sejumlah persyaratan protokol seperti menjalani rapid test COVID-19 dan juga ketentuan administratif lainnya. Pada akhirnya pihak protokoler Kepresidenan membolehkan para jurnalis yang sudah terdaftar masuk ke Gedung Agung dengan catatan hanya sampai ke ruang pers dengan fasilitas layar televisi yang menyiarkan kegiatan Presiden Jokowi secara langsung. Dalam artikel itu sama sekali tidak ditemukan informasi bahwa tidak ada lagi warga yang meminta bersalaman dan selfie pada Jokowi saat berkunjung ke Yogyakarta karena muak dan jijik. Tidak adanya warga yang meminta bersalaman dan selfie dengan Jokowi di depan Gedung Agung lebih pada suasana pandemi COVID. Berdasarkan pemeriksaan tadi, klaim bahwa tidak ada lagi warga yang meminta bersalaman dengan Jokowi saat berkunjung ke Yogyakarta karena muak dan jijik itu salah. Suasana kunjungan Jokowi di Istana Gedung Agung Yogyakarta yang berada di kawasan wisata Malioboro pada 28 Agustus 2020 memang terasa berbeda dibandingkan sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19.
Ada benarnya ketika Soeharto melihat kenyataan bahwa RRC secara terang benderang membantu PKI menjelang G30 SPKI tahun 1965, yaitu dengan memutuskan hubungan diplomatik. Lalu disusul dengan kebijakan pengawasan dengan ketat terhadap WNI keturunan, antara lain tidak boleh main politik. Bagaimana kebijakan itu dilaksanakan di lapangan? Tidak jelas, mungkin lewat jaringan intelijen. Orang-orang keturunan ini memang gawat. Ada yang setia kepada Republik, ada yang membenci, dan ada pula yang separuh-separuh. Sekalipun semuanya mencari nafkah di bumi pertiwi. Yang tidak suka kepada Republik dan pribumi adalah mereka yang menganggap lebih tinggi derajatnya. Mereka itu keturunan Tartar yang kalah perang melawan Raden Wijaya pada tahun 1200-an dan menjadi tawanan perang, lalu dipaksa ikut membangun Majapahit. Mereka dendam dengan orang-orang pribumi. Mereka masih berkiblat ke daratan. Terlebih sesudah Belanda masuk, mereka pun diangkat menjadi mediator dan dengan kedudukan tinggi di atas pribumi. Dengan privilege yang mereka miliki dari Belanda, antara lain yaitu memungut pajak, berdagang candu, membuat tempat judi dan lain-lain, disertai kepiawaian mereka dalam berdagang dengan menipu. Mereka pun menjadi kaya raya. Mereka pandai dengan menyembunyikan kekayaan mereka, yaitu dengan menyimpan harta dan hidup bersahaja. Mereka pun saling tolong-menolong dan percaya di antara sesama saja. Mereka hidup dengan cara segregatif, secara berlebihan terhadap pribumi. Mereka juga tidak suka dengan hal-hal yang berbau pribumi termasuk agama Islam dan menganggapnya sebagai perilaku primitif. Penyerahan diri terhadap Yang Maha Kuasa dan tujuan kepada kehidupan akhirat dianggapnya sebagai sebuah kelemahan. Larangan beraktivitas politik, tapi kebebasan seluasnya dalam kehidupan bisnis merupakan kesempatan besar bagi mereka untuk menguasai kehidupan duniawi. Mereka pula yang memanfaatkan keleluasaan era pembangunan, terlebih lagi pada era deregulasi di bidang keuangan dan perbankan. Mereka benar-benar menjadi penguasa bisnis, menjadi ikan hiu di lautan luas dan singa di belantara Serengeti Afrika. Maka Soeharto pun dianggap menjadi orang yang melahirkan para naga. Mungkin maksud Soeharto mau memanfaatkan dan sekaligus belajar dari mereka. Soeharto tidak menyangka bahwa kebanyakan dari mereka adalah benalu. Kebanyakan jiwa mereka adalah kapitalis, liberalis, individualis, bahkan kolonialis dan imperialis. Sedang orang Indonesia lebih mengutamakan asas kekeluargaan yang menerima penjajah bule, kuning, hitam tanpa curiga. Dengan keharusan mereka ganti nama, bertambah sulitlah kita. Para pribumi yang diwarisi tanah air Nusantara ini membedakan yang jahat dengan yang loyal. Padahal orang macam Kwek Kian Gi dan juga Yap Tim Hian pasti lebih loyal kepada Republik Indonesia dibandingkan dengan Prayogo Pangestu atau Joko Widodo. Kalau mereka dulu dekat dengan Belanda, pasca kemerdekaan, mereka pun pandai mendekati para penguasa macam Soeharto dan Megawati, serta para jenderal yang punya pangkat. Mereka selalu punya maksud tersembunyi. Benar-benar para keturunan ini bak mendapat durian runtuh berupa tanah air yang menjadi harapan mereka dibanding tanah daratan nenek moyangnya. Tapi dasarnya orang kebanyakan jiwa raga dan loyalitasnya hanya kepada Tiongkok. Jadi, apakah Donald Trump memperlakukan mereka sama atau dengan diskriminasi? Loyalitas mereka tetaplah pada Xi Jinping. Soeharto dan lain-lainnya pun tertipu. Di Indonesia, Soeharto dan para pembesar kita seharusnya melakukan kebijakan yang highly selective. Ini adalah bagian dari national security yang sama sekali diabaikan di Indonesia selama 75 tahun merdeka. Padahal negara-negara di Eropa dan Amerika menerapkannya dengan amat sangat baik, yaitu selama ini dengan memperlakukan white supremacy dan Christian supremacy. Tapi kiranya sudah agak terlambat bagi kita. Kebanyakan dari para anak turunan dari Tartar ini sudah bersimah rajalela, menjadi amat sangat liar dan juga berbahaya. Republik ini sepertinya sudah terjajah, mirip bangsa Palestina yang dijajah Israel yang sekarang menjadi negara Yahudi. Penjajah Inggris pula lah yang membawa mereka tempat berteduh dari panas dan hujan. Seperti kita menerima para keturunan, puluhan, ratusan lalu ribuan orang-orang Yahudi berdatangan mulai tahun 1915. Awalnya mulut mereka manis, tapi ketika Inggris meninggalkan Timur Tengah, mereka meninggalkan pula persenjataan lengkap bagi para Yahudi. Mereka menjadi angkara.
Dalam waktu relatif pendek, mereka menguasai bisnis, perdagangan, industri, dan keuangan para Arab Palestina. Mereka pun mulai merampok tanah-tanah Palestina. Persis seperti kelakuan Ciputra, Sumarecon, Sinarmas, Agung Podomoro, Sedayu, Lipo, dan lain-lain. Lalu pada hari yang awalnya disepakati sebagaimana hari, yaitu Yahudi dan juga Arab Palestina berjanji untuk hidup berdampingan, ternyata menjadi hari deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948. Masyarakat Palestina yang mayoritas muslim tertipu. Pada hari itu orang-orang Palestina mulai diusir dari tanah airnya. Ada 600.000 yang dipaksa hijrah ke Suriah, Jordan, dan Lebanon, dan juga mereka dilarang pulang kembali. Itulah hari naas bangsa Palestina. Hari penyesalan, hari yang amat menyedihkan. Hari katastrofik, hari malapetaka, hari Al-Nakba, yang selalu diperingati dengan tangis dan air mata. Sejak hari itu, segala perjuangan bangsa Palestina untuk kembali berdaulat di tanah airnya selalu gagal. Presiden Harry S. Truman dan Amerika Serikat sehari kemudian mendukung terbentuknya negara Israel itu, lalu Inggris, Perancis, dan seluruh Eropa. Ribuan nyawa dan banjir darah yang mengalir dari bangsa Palestina yang berjuang untuk berdaulat kembali dibalas dengan semakin sempitnya wilayah Palestina. Demikian pula perang tahun 1967 yang merupakan perang koalisi para Salibi bersama dengan Israel melawan koalisi Islam bersama bangsa Arab, semakin menempatkan Palestina menjadi bangsa terjajah. Dengan tanahnya tinggal secuil sampai hari ini. Akankah Republik Indonesia dilindas dalam 3 hari? Seperti yang dibilang oleh Gatot Nurmantio?